fokus, set apart, dipisahkan. Belum diutus kemana-mana, tapi dipisahkan untuk panggilan dia yang khusus. Dan selama hidupnya, dia terus fokus kepada panggilannya untuk buka jemaat-jemaat baru sebagai kegerakan misi yang pertama kali. Jangan sampai ada organisasi, ada komunitas tanpa leaders. Karena tanpa leaders kita tidak kemana-mana. Leaders adalah direction, leaders adalah vision, ya, leaders adalah movement. Jadi kemanapun dia pergi, dia bangun pemimpin. Perjalanan kita ikut Tuhan Yesus itu ada harganya, ada tantangannya, merupakan satu battle, perjuangan, bukan jalan-jalan atau piknik. Nah, saya beri judul Ushering to the New Season. Pasal 13 Kisah Rasul ini signifikan, ya. Sebelum ini memang ada orang-orang non-Yahudi bertemu Tuhan dan diselamatkan, yaitu keluarga Cornelius. Tapi semua kejadiannya, ya, hampir semua masih terjadi di dalam lingkup orang-orang Yahudi, sinagoga atau di tanah perjanjian. Kisah 13-14 ini membawa Injil keselamatan bukan hanya kepada non-Yahudi, tetapi kepada dunia di luar tanah perjanjian. Jadi ini adalah season yang baru sama sekali. Ya, kalau tidak ada pasal 13 ini, ya, sejarah akan berbeda sama sekali. 13 dan 14. Apa yang saya pelajari dari dua pasal ini? Yang pertama, saya belajar dari leadership lesson dari Paulus. Ya, kepemimpinan Paulus yang saya tangkap dari dua pasal ini. Nomor satu, fokus on calling. Jadi kalau kita mulai baca di pasal 13 ayat 2, waktu berdoa, berpuasa, Tuhan berkata supaya dia di-set apart, ya, dipisahkan. Mungkin kalau lihat Paulus kapasitasnya macam-macam, kebisaannya kira-kira banyak sekali, talentanya mungkin banyak sekali, tapi fokus, set apart, dipisahkan. Belum diutus kemana-mana, tapi dipisahkan untuk panggilan dia yang khusus. Dan selama hidupnya, dia terus fokus kepada panggilannya, ya, untuk buka jemaat-jemaat baru sebagai kegerakan misi yang pertama kali, ya, create wave. Yang kedua, he is a good team player. Dia pemain tim yang baik sekali. Tidak pernah dia jalan sendirian. Ya, pada saat nanti dia pisah dengan Barnabas, dia pun berjalan dengan Silas. Jadi tidak pernah jalan sendirian, selalu ada orang yang berjalan bersama dia. Kita tahu dari kisah di kisah 13 ini, pertama kali mereka keluar dari gereja Antioquia, mereka menuju ke Siprus. Kenapa ke Siprus? Ya, Siprus adalah tempat asalnya Barnabas. Bisa saja sih Paulus ngotot kita ke Tarsus saja, ya. Ada teman saya, family saya, om saya yang belum dengar kebenaran perlu dengar. Tapi dia bersama dengan Barnabas ke Siprus, tempat asalnya Barnabas. Ya, jadi dia tim player yang baik, tidak maksakan kehendaknya, tidak jalan sendiri, tapi betul-betul bermain dengan baik dengan timnya. Yang ketiga, dia sensitif kepada pimpinan Roh Kudus, peka dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Pasal 13 ayat 4, karena disuruh oleh Roh Kudus. Ya. Nah, enggak banyak nih zaman sekarang orang bergerak memulai pelayanan pergi kemana karena disuruh Roh Kudus. Ya, bisa jadi karena ini karena itu, tapi jarang kita dengar karena disuruh Roh Kudus maka pergi ke meninggalkan Antioquia menuju ke Seleucia, kemudian menyeberang ke Siprus. Ya, peka tuntunan Roh Kudus. Indah sekali kalau hari ini kita bisa bilang disuruh Roh Kudus untuk ini, disuruh Roh Kudus, ya, dan betul-betul bukan hanya di lidah, ya. Yang keempat, penuh dengan Roh Kudus, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Di ayat 9
waktu dirongrong oleh Elimas. Ya, Elimas yang mencoba membelokkan, menghalangi dia ketemu dengan Sergius, ya, mencoba membelokkan jalannya Sergius. Kemudian dia berdiri, ya, dia speak up. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus dan dia hardik Elimas. Ada dua instan lain di dalam Kisah Para Rasul di mana kepenuhan Roh Kudus kemudian disambung dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berkata-kata dengan berani, ya. Yang pertama di dalam Kisah 4 ayat 8, waktu itu Petrus dengan berani penuh Roh Kudus berkata bahwa Yesus yang kalian bunuh itu ya yang menjadi juru selamat, ya. Dan juga Stefanus, ya, Stefanus penuh Roh Kudus, terus dia bilang, aku lihat anak manusia berdiri di sebelah Allah Bapa. Itu yang menyebabkan dia dibunuh, ya. Jadi dua-duanya pada saat dipenuhi Roh Kudus ada keberanian untuk speak up. Walaupun resikonya besar, untuk Stefanus itu hidupnya, untuk Petrus itu penjara, ya. Paulus juga ada resikonya. Jadi selalu kalau kita penuh Roh Kudus yang muncul adalah courage, ya. Resikonya ditanggung. Pada saat kita tidak penuh Roh Kudus, kita menimbang-nimbang. Bijaksana tidak yang ngomong seperti ini? Resikonya apa? Dan segala macam. Tapi penuh Roh Kudus, ada boldness, ada courage, dan speak up. Ya. We have no right to be silent. Ya, speak up pada saat ada yang tidak benar, pada saat ada deceit. Yang kelima, emptying oneself, mengosongkan dirinya. Pada saat dia kemudian nyembuhkan orang di Iconium, ya, kemudian orang nyembah dia, dianggapnya dia dewa, bawa steak, sapi, persembahan, korban bakaran, uang, segala macam. Dia dan Barnabas disembah kayak dewa-dewa. Terus dia bilang persis sama seperti waktu Petrus berkata, kami ini manusia biasa, ya. Aku bukan dewa, aku bukan siapa-siapa, aku manusia biasa. Yang perlu disembah, yang menerima korban adalah Allah di surga. 6. Building up leaders in every place he visited. Di 14 ayat 23, dia memutuskan untuk kembali ke semua tempat yang dia kunjungi dan bangun pemimpin, elders. Ya, jangan sampai ada organisasi, ada komunitas tanpa leaders. Karena tanpa leaders kita tidak kemana-mana. Leaders adalah direction, leaders adalah vision, ya, leaders adalah movement. Jadi kemanapun dia pergi, dia bangun pemimpin. Dan yang ketujuh, saya belajar dari Paulus adalah akuntabilitas. Begitu dia complete, dikatakan oleh Alkitab di bagian terakhir, dia menyelesaikan semua tugasnya, terus dia kembali kepada yang ngutus dia, para pemimpin gereja di Antioquia, dan dia ceritakan semua. Dia bertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan. Nah, banyak orang tidak senang kalau dia accountable report pada orang lain, maunya ya langsung ke Tuhan aja. Tapi Paulus yang demikian dipakai Tuhan, dia kembali kepada yang ngutus dia. Mungkin sekarang dia lebih terkenal, lebih besar daripada semua orang lain, Simeon, ya, Lucius, semua yang lain. Tapi tetap dia menundukkan diri, dia report. Karena dia diutus, dia kembali ke gereja, dia report semua yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidupnya. Itu 7 hal yang saya belajar dari kepemimpinannya Paulus. Nah, hal kedua yang saya mau sampaikan dari bab 13-14 adalah Roh Kudus itu selalu inginnya gerak. Saya tidak lihat Roh Kudus diam di tempat dan enjoy settling in one place. Roh Kudus selalu bergerak dan bikin kegerakan. Sebaliknya, manusia itu senangnya netep gitu. Maunya settle, maunya mapan gitu. Roh Kudus maunya gerak terus. Manusia, saudara dan saya kepengennya mapan, netep, tidak kemana-mana. Dan itu sejak awal. Ya. Lingkungan seperti apa sih, ya, yang bisa membuat Roh Kudus bisa bebas bergerak, memulai sesuatu yang baru lewat gereja, lewat pelayanan, lewat keluarga saudara, dan lewat hidup saudara? Ada beberapa hal yang kita belajar dari Kisah Rasul 13. Yang pertama adalah healthy leadership. Ya, kita lihat leadershipnya yang di di Antioquia itu shared leadership. Ya, bukan cuma satu orang. Ada 5 orang yang disebut, mungkin ada lebih daripada itu. Ya, shared dan diverse. Ada yang mengajar, ada yang nabi, ya, ada yang lain juga barangkali. Ya, dan mereka dari dari
Kirene, dari Siprus, dari Tarsus, dari mana-mana. Jadi kepemimpinan yang jamak, yang sehat, doa sama-sama sehati, yang beragam saling melengkapi. Healthy leadership, ya, itu tempat yang baik untuk Roh Kudus bisa memulai sesuatu yang baru. Ya, yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua 13, satu budaya kepemimpinan yang terus menyembah Tuhan dan berpuasa menantikan Tuhan. Jadi seringkali kalau tim leadership kumpul, kita lebih banyak kumpul sama-sama untuk makan-makan, atau kita lebih banyak kumpul sama-sama menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kalau kita punya tim leadership yang seperti di Antiokhia, ambil waktu seringkali untuk sama-sama nyembah Dia, menyenangkan Tuhan, gimana caranya bersama-sama, dan berpuasa menanti-nantikan Tuhan, itu adalah landasan pacu yang baik untuk Tuhan memulai sesuatu yang baru lewat gereja, lewat pelayanan saudara. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin yang respon terhadap panggilannya dengan cepat, ya, meresponi. Pasal 13 ayat 3, begitu Tuhan berbicara, langsung mereka berpuasa lagi, terus mendoakan, memisahkan. Ya, bisa aja yang lain berkata, kenapa bukan saya yang disuruh dipisahkan? Bisa saja begitu mendengar suara Tuhan, mereka bertindak puasa, langsung mendedikasikan Barnabas dan Paulus. Ya, jadi kesatuan hati mereka ini luar biasa, responnya cepat. Banyak mungkin dari kita pernah dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan bicara dengan jelas, Dia panggil kita, Dia minta kita ada siapa dikhususkan untuk pelayanan apa. Tapi seringkali itu pudar karena kita tidak bereaksi dengan segera. Ya, kita menunda, akhirnya tidak jadi apa-apa. Yang keempat, dipimpin oleh Roh Kudus. 13 ayat 4, mereka kemudian disuruh oleh Roh Kudus, mereka berangkat. Ya, jadi kalau kita lihat hidupnya Paulus nanti, bagaimana dia dipimpin Roh Kudus jalan-jalan tempat ke tempat yang lain, seperti waktu Daud, ya, jadi raja, setiap belokan dia tanya Tuhan, dipimpin Tuhan langkah-langkahnya. Jadi landasan pacu seperti apa yang bisa memulai gerakan baru, memulai mission yang baru, memulai suatu inisiatif yang baru bersama Roh Kudus. Yang tadi, leadership yang sehat, ya, yang dengar suara Tuhan, yang bersatu, yang mengizinkan Tuhan pimpin. Kenapa kok new season ini demand new leadership? Kenapa yang mimpin pergi ke tempat-tempat di luar tanah perjanjian mengabarkan Injil bukan rasul-rasul atau Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, orang-orang besar di Yerusalem? Ya. Kenapa kok orang-orang di Antiokhia yang sama sekali tidak ada murid Tuhan Yesus dari awal? Ya. Ada Barnabas, tentu sudah ikut Tuhan sudah lama, bukan di antara 12 orang. Kemudian Paulus yang bertobatnya terlambat, Yesus sudah mati baru dia bertobat. Kemudian ada Simon bisa aja nggak tahu pasti, bisa aja Simon yang mikul salibnya Yesus, ketemunya cuma beberapa jam terakhir dengan Tuhan Yesus. Bisa aja Lucius, siapa lagi kita nggak tahu, tapi bukan di antara 12 orang yang di Yerusalem. Ya, kenapa season baru membutuhkan kepemimpinan yang baru? Yang pertama, karena seringkali, ya, masa lalu kita menghalangi kita, hold aspek, ya, masa lalu keyahudiannya Petrus, Yakobus dan segala macam bisa membuat mereka tidak bisa lari kencang bersama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau lari, mereka akan lihat masa lalunya dan tertahan. Bukan berarti tidak bisa, ya, tetapi akan lebih lambat karena dikit-dikit akan teringat masa lalunya, ikatan-ikatan tradisi Yahudi yang masih ada dalam mereka. Orang-orang di Yerusalem sebagian masih terikat kepada masa lalunya, dan kita semua sama. Ya, kalau kita tidak aware, tidak mau mengevaluasi masa lalu kita akan membuat kita terlambat kalau kita cuma sendirian lihat masa lalu terus. Yang kedua, your success. Yerusalem sedang mengalami sukses besar. Lawatan Tuhan tiap hari ada mujizat dan segala macam. Ya, sukses kita hari ini atau sukses masa lalu bisa menghalangi kita untuk lari kencang dengan Roh Kudus, untuk terbang dengan Roh Kudus, untuk masuk landasan pacu bersama Roh Kudus. Ya, saudara merasa sukses, kenapa harus pindah?
Ya, saudara merasa masa lalu sukses di sini, kenapa harus ke tempat lain? Bisa sukses lagi di sini kan? Gitu. Jadi sukses saudara bisa menjadi penghalang untuk berterbang bersama Roh Kudus. Yang ketiga, emotional attachment saudara. Ya, para murid Tuhan ini bagian besar dari Galilea. Mereka ingat waktu naik kapal dengan Tuhan Yesus. Ingat waktu Petrus mancing dapat ikan dalamnya ada koin. Ya macam-macam memori masa lalu itu bisa hold us back. Ya, karena kemudian kita akan hidup di masa lalu. Kita ingat keterkaitan emosi dengan masa lalu membuat kita tidak bisa lari jauh. Kita kangen, pengen kembali dengan romantisme masa lalu waktu Yesus masih hidup. Jadi emotional attachment hati-hati. Ya, karena itu bisa membuat kita tidak terbang bebas dengan Roh Kudus, menjelajahi dunia yang baru, inisiatif yang baru, gerakan yang baru. Yang keempat, posisi, kedudukan. Yang mungkin bukan yang formal, bisa aja dihormati orang banyak, terkenal, pengikutnya banyak di YouTube dan segala macam, itu bisa menghambat saudara. Ya, karena resikonya saudara pikir lebih besar. Jadi your position, ya, ini sebagai rasul-rasul, sebagai orang senior, bisa membuat saudara tidak bebas terbang dengan Roh Kudus. Ya, bisa diganduli oleh posisi itu, oleh kedudukan, oleh pencapaian saudara. Jadi kalau itu bisa dilepaskan, ya maka bisa lebih terbang bebas dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, kenapa kita butuh karena seringkali tidak selalu, ya, new season demand new leadership, karena logik kita, ya, kita ini bangun logik berdasarkan pengalaman kita di belakang kepala kita ini. Logik kita itu bukan berdasarkan masa depan tapi masa lalu. Nah, kalau kita, dan semua yang masuk di kepala kita, yang kita lihat selalu disaringkan oleh logik, masuk akal apa tidak masuk akal. Dan ini saringan ini bisa menghambat kita untuk terbang dengan Roh Kudus. Karena ya, kalau kita pikir cara kerja Roh Kudus itu selalu masuk akal. Kalau akalnya adalah bahwa Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Kalau akalnya adalah akal logik kita, pengalaman masa lalu, maka semua yang dikerjakan Roh Kudus tidak masuk akal. Ya, jadi logik kita bisa menghambat kita terbang dengan Roh Kudus, bisa membuat organisasi, gereja, pelayanan kita tidak melangkah ke depan. Kenapa banyak kali orang mandek? Karena ini, ya, orang sudah ngicipi sebentar gerakan Roh Kudus, terus dia mau settle. Ya, berhenti di situ, tidak bisa terbang lebih jauh lagi. Tuhan, secara gereja selalu seperti itu. Jadi ini 5 hal kenapa butuh new leadership for the new season, supaya Roh Kudus bebas menjelajah ke seluruh dunia bersama saudara. Nah, ini peta perjalanannya Paulus. Ya. Jadi ceritanya ini, kejadian ini luar biasa pasal 13 ini. Karena tadinya seperti saya katakan, keselamatan hanya untuk orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham, umat perjanjian, tanah perjanjian. Kemudian di pasal 13 ayat 46 Paulus berkata, karena kalian orang Yahudi menolak keselamatan, maka sekarang orang-orang non-Yahudi dapat anugerah. Jadi kalau saya baca pasal 13, saya berkata, wow, Tuhan luar biasa. Saya bukan bagian dari orang Yahudi, bukan keturunannya langsung Abraham secara biologi dan segala macam. Tetapi oleh karena orang Yahudi menolak ini, maka anugerah keselamatan kepada semua umat manusia. Dan itu diulang lagi oleh Paulus di Roma 11 ayat 11. Kalau saudara lihat perjalanannya Paulus ini, ya, dari Selusia ke Salamis di Siprus, kemudian ke Antiok di Pisidia, Iconium, Derbe, Listra, Derbe, harusnya dia sedikit lagi pulang ke tanah asalnya Tarsus. Secara logis harusnya dia ke Tarsus, terus balik ke Antioquia. Sudah dekat nih muter ini. Tapi dia putuskan balik ke Listra lagi. Nanti kita tahu sebabnya kenapa. Jadi ini game changer sama sekali. Ya, semua sebelum ini yang dikerjakan sampai pasal 12 adalah soal pusat di Yerusalem, ya, bagaimana menyebar ke semua sinagoga, ke orang Yahudi. Di pasal 13 ayat 46 ada judgment, ya, karena kalian menolak, sekarang Injil diberitakan kepada semua orang yang bukan orang Yahudi. Dan dalam perjalanannya Paulus kita belajar ada banyak tantangan. Kita perlu sadar, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu bukan piknik. Ya. This is battle, peperangan.
Ya, di dalam Kisah Rasul 14:22 Paulus mengingatkan kembali waktu dia kembali ke kota-kota tadi bahwa kita ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Ini bukan soal piknik, bukan soal seneng-seneng. Pada ujung hidupnya di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 Paulus berkata, aku di akhir perjuangan, darahku sudah dicurahkan. Bukan di akhir jalan-jalan, bukan di akhir tur kulineri, bukan. Di akhir perjuanganku, dan darahku sudah dicurahkan. Jadi perjalanan kita ikut Tuhan Yesus itu ada harganya, ada tantangannya, ya, merupakan satu battle, perjuangan. Dalam hal apa musuh kita mencoba menghentikan kita? Karena kalau kita jalan terus bersama Roh Kudus, bisa rusak semua kerajaan iblis. Maka dia akan selalu menghentikan kita. Itulah namanya battle, peperangan. Yang pertama, Paulus ketemu dengan Elimas, yang adalah deceit, trickery, ya, membelokkan kebenaran, mengelabui, kepalsuan. Itu musuh pertama. Ya, waktu Paulus menghadapi itu, langsung dia hadapi, dia tegur, dihardik dalam kepenuhan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kamu berhenti, kamu ini membelokkan jalan kebenaran, kepalsuan, ya, kebohongan dan segala macam. Itu satu hal yang seringkali bisa banyak membelokkan nama Tuhan karena deceit, ya, kepalsuan, kebohongan, dibelokkan, slippery sekali. Yang kedua yang dihadapi Paulus adalah dihujat, diperlakukan dengan kasar di ayat 45, ya, dia di abuse, dihujat, tidak dihormati. Nah, jangan tersinggung. Semua orang pernah mengalami tidak dihormati atau dikecilkan, dihina, diperlakukan kasar, dihujat. That's part of it. Di bagian tidak dikatakan di ayat berikutnya setelah Paulus diperlakukan seperti itu terus dia tersinggung, ya, dia nyoba nuntut dan segala macam, tidak. That's part of the battle. Ya. Yang ketiga, rejection. Ya, ditolak itu nggak enak. Ya. Ditolak oleh siapapun nggak enak. Nggak cuma ditolak oleh pacar atau ditolak oleh orang yang kita ngelamar kerjaan, tapi ditolak itu nggak enak. Ya. Jadi Paulus dan rombongannya ditolak untuk tinggal di Antioquia. Dia ditolak, ya, disuruh keluar, diusir. Diusir itu nggak enak. Ya, tapi itu bagian, part of the deal. Ya, bagian daripada pertempuran peperangan ini. Yang keempat, dia terima ancaman. Maka dia kemudian meninggalkan Listra. Dia meninggalkan kota itu. Ya, karena diancam akan dibunuh. Yang kelima, yang tidak kalah bahayanya adalah dia disembah. Ya, disembah, dikasih offering macam-macam, menggiurkan, segala macam yang enak. Ya, sapi, kambing, ayam, segala macam. Ya, disembah, dipuja-puja. Itu juga peperangan yang luar biasa. Lebih banyak orang yang jatuh di nomor 5 daripada nomor-nomor yang lain, daripada serangan iblis. Nomor 6 adalah dia dianiaya, dilempari batu, ya, sampai dikatakan Alkitab dia kelihatan sudah kayak mati, diseret keluar kota, ternyata belum mati. Jadi this is part of the deal. Ya, jangan berpikir ikut Yesus itu naik kapal pesiar, enak-enak, enjoy life. Ya, Paulus tidak begitu, Petrus tidak begitu, Barnabas tidak begitu. Saya tidak tahu saudara ngikut siapa kalau begitu. This is part of the deal. Life is a battle. Bagaimana sih cara Tuhan membuat kita meninggalkan comfort zone kita? Nah, apa saja cara Roh Kudus yang kita pelajari untuk membuat kita meninggalkan comfort zone atau zona nyaman kita? Yang pertama kita belajar di Kisah pasal 8, persecution. Nah, seringkali ini kita lihat dalam kesaksian. Ya, orang dianiaya, orang menderita, ya, orang susah, bangkrut, menghadapi masalah keluarga, kemudian datang pada Tuhan. Ya, kemudian mengerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua, konflik. Kita lihat di Kejadian 11. Waktu itu bangun menara Babel, terus Tuhan kacaukan bahasanya. Ada disharmoni, ada konflik. Ya. Konflik tidak bagus, tapi kadang-kadang itu menjadi penyebab orang untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Yang mungkin kalau tidak ada itu orang tidak keluar-keluar dan terus enjoy di dalam terus. Kejadian pasal 11.
Yang ketiga, tragic loss, ya, kehilangan orang yang sangat diandalkan. Di Kejadian 12, wah, kalau Terah tidak mati mungkin Abraham tinggal di Haran terus, dan dia tidak pernah sampai ke tujuannya, ke destininya di tanah perjanjian. Dengan ini saja sudah menunggu sekitar 14 tahun sampai nunggu Terah mati. Jadi kematian Terah is a blessing untuk Abraham bisa maju lagi mencapai destininya di tanah perjanjian. Ya, kadang kematian orang yang kita kasihi, the tragic loss-nya sendiri tragic, tapi kadang-kadang bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita ke destiny kita. Yang keempat, seperti Petrus diundang oleh Cornelius, ya. Kalau tidak ada undangan Cornelius, ya, Petrus tidak akan pernah memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Tapi diundang oleh Cornelius, dia menyaksikan bagaimana Roh Kudus turun atas orang non-Yahudi, ya. Kemudian dia pergi kemana-mana menyampaikan berita untuk semua orang. Yang kelima, kita lihat di Kisah pasal 13, ya, karena Roh Kudus yang membisikin para nabi dan para pengajar, pisahkan mereka, ya, untuk tugas ini. Dan yang terakhir, kita lihat di pasal 14 ayat 21, tadi saya katakan di peta tadi, semestinya setelah sampai di Derbe sudah dekat dengan Tarsus. Pertama kali Paulus pergi tanpa Barnabas, dia ke Tarsus. Ya, mungkin waktu di Derbe dia sudah kepingin ke Tarsus. Dia sudah pengen Tarsus terus balik ke Antioquia, sudah dekat sekali. Itu tanah hometownnya dia. Tapi kemudian dia ingat yang lebih perlu daripada sekedar romantisme hometown, kebutuhan saya pribadi adalah kembali ke Listra, kembali ke Iconium, kembali lagi ke Antioquia di Pisidia. Untuk apa? Menguatkan dan milih pemimpin-pemimpin. Jadi misi bisa membuat kita keluar dari comfort zone kita. Yang membuat kenapa tidak sering terjadi gerakan Roh Kudus? Kenapa tidak banyak hal baru di dunia ini? Orang-orang atau gereja organisasi membuat gebrakan-gebrakan bersama Roh Kudus karena ya tadi, ya, kita cenderung untuk tinggal di comfort zone kita. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita fulfill our destiny. Kapan terakhir kali Tuhan membuat saudara meninggalkan, keluar, bergerak dari zona nyaman saudara agar menggapai destiny saudara? Apa cara yang dipakai Tuhan? Nah, setiap kali ada pertanyaan refleksi setiap minggu, tujuannya bukan pertanyaan dijawab ya dan tidak dan kapan, nyebutkan tanggalnya, bukan. Pertanyaan refleksi tujuannya untuk melihat kita, melatih kita untuk selalu melihat ke dalam, memeriksa diri, ya, dengan bantuan Roh Kudus. Kalau pertanyaannya kapan terakhir kali misalnya kita ngomong dengan Rode, kapan terakhir kali kita beritakan Injil, saudara mungkin tidak bisa jawab karena belum pernah beritakan Injil. That's a good answer too. That's a reflection question. So what are you going to do? Saudara mau buat apa sekarang? Kapan terakhir kali saudara membangun orang lain, encourage orang lain? Saudara coba ingat, periksa diri. Wah, ternyata 2 tahun yang lalu. Is that right? Ya, saya kok harusnya tiap hari encourage orang lain. Ini yang terakhir 2 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan refleksi bukan harus jawab dengan straight, tanggal sekian, bulan sekian. Bukan itu maksudnya. Tapi untuk melihat ke dalam, memeriksa diri, dan kemudian align tindakan kita apa. Saya umpamakan, saya create story yang lain, alternatif story dari Paulus. Paulus misalnya kejadiannya dia berkata tidak, ya, dia sudah nyaman, gereja di Antioquia cukup berkembang, banyak orang baru datang terus tiap minggu, mujizat terjadi, dia punya dihormati orang, ya, tadinya memang ditolak waktu baru bertobat, sekarang dia dengan bantuan Barnabas bisa menjadi salah satu pimpinan di sana, pengajar yang baik, ya. Banyak kenalannya, Antioquia kota besar, ya, gampang sekali, mau cari apa-apa mudah sekali, ya. Bisa saja pas
Roh Kudus berbicara untuk memisahkan Paulus. Dia berkata, bener nggak sih? Ini suara Tuhan atau suara siapa ya? Atau dia juga bisa berkata, yang lebih cocok itu si Lucius atau si Simeon ya. Saya mah enggak punya kemampuan traveling, mata saya aja sedikit agak kurang jelas lihatnya ya. Saya tidak selincah seperti Lucius misalnya begitu. Jadi bisa saja banyak alasan, dan akhirnya dalam cerita saya kedua ini Paulus tidak pergi ke perjalanan misinya yang pertama, dan dia tetap tinggal di Antiokhia seluruh hidupnya. Ini bukan di Alkitab, ini bayangan imajinasi saya ya. Apa yang terjadi dalam hidupnya Paulus dalam cerita yang kedua ini, alternatif ini ya. Yang pertama, dia mungkin melihat sekelilingnya waktu dengar suara Roh Kudus ya, enjoying what looks like God's blessing ya. Dia bilang, gereja bisa bertumbuh di Antiokhia, saya bisa dipercaya jadi pengajar, bukannya itu berkat Tuhan ya. Kenapa saya harus meninggalkan berkat Tuhan? Mendingan tetap di Antiokhia saja. Enjoy, tanda kutip, berkat Tuhan ya, keberhasilan berkat Tuhan. Yang kedua, the appearance of success. Dia bisa bilang, dulu saya lama ya, mungkin 10 tahun, 11 tahun di Tarsus, nggak didengar siapa-siapa, di kota kecil. Sebelum itu saya di Arabia 3 tahun, nggak ada audiensnya. Sekarang ini beda, gerejanya besar, gereja bertumbuh ya, menjadi pusat kegerakan. Apa bukan sukses, bukan achievement ya. Bisa aja kita kan harus bangun di atas sukses berikutnya. Jadi dengan kesimpulan begitu, bisa saja Paulus berkata, aku lebih dibutuhkan di Antiokhia daripada di Siprus atau tempat-tempat lain. Yang ketiga ya, bisa saja Paulus berpikir ini jemaat baru ya. Dia mungkin jemaat satu-satunya yang di luar tanah perjanjian. Dia butuh betul-betul mengakar di dalam perjanjian lama. Paulus satu-satunya orang yang paling paham Taurat ya. Di antara rombongan ini dia paling mengakar, dia zealous, dia bertobat dari latar belakang yang sangat ekstrim, sehingga dia bisa menolong supaya balance. Bisa saja Paulus berkata tidak kepada panggilan Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya karena merasa aku dibutuhkan di sini. Ya, aku sedang dibutuhkan, tidak ada pemimpin lain yang bisa berbuat seperti aku. Ya, aku ini khas dibutuhkan di sini, merasa dibutuhkan. Bisa saja Paulus berkata, Tuhan jangan sekarang, nanti kalau sudah beres semua, baru saya keluar ke Siprus, ke Pisidia, ke Listra, ke Derbe, dan yang lain-lain. Bisa juga karena Paulus berpikir, aku tidak mau kembali ke masa lalu lagi, sepi di Tarsus dan segala macam. Kalau aku keluar lagi, kansnya untuk sukses berapa persen sih? Kalau aku pergi ke tempat yang aku tidak tahu, ya, di Pisidia, di Siprus dan segala macam. Atau ada ketakutan, kekhawatiran yang lain, ya. Gimana kalau dikhianati, gimana kalau tidak punya tim yang cocok, gimana. Ketakutan dan takut akan gagal bisa membuat Paulus kemudian berpikir, lebih baik saya di sini, ya, lebih dibutuhkan di sini, membangun sukses di sini, bangun karir di sini dan segala macam. Yang nomor 5, bisa saja Paulus berpikir security. Secure itu apa sih? Secure itu kita stay with the familiar. Saya sudah good at it, saya sudah bagus mengerjakan ini, kenapa harus belajar hal yang baru lagi? Saya sudah familiar dengan Antiokhia, tahu beli apa, di mana yang murah, ya, bagaimana menghubungi siapa. You know how to go about it. Di Antiokhia semuanya sudah familiar, ya. Orangnya familiar, ngerjain apa saja gampang, cari tempat yang murah gampang. Semua tugas sudah familiar dikerjakan. Ya, hal-hal yang sudah dipahami, lingkungan, orang, pekerjaan. Saudara bangun kompetensi dan memahami cukup lama. Ya, dan bersandar kepada itu cukup besar. Akibatnya untuk security, saudara Paulus bisa saja berkata, lebih baik saya tinggal di Antiokhia. Dan yang keenam, yang sering kali dan paling sering membuat orang-orang tidak keluar dari comfort zone dan tidak menyelesaikan misi Tuhan adalah doubt. Kebimbangan, keraguan. Kebimbangan apa?
Pertanyaan, am I good enough? Apa aku cukup baik? Apa aku bisa? Apa aku mampu mengerjakan ini? Atau keraguan lain tentang suara yang didengar, apa ini betul-betul suara Tuhan? Atau hati saya sendiri? Saudara, kalau diperhadapkan seperti itu tentang pelayanan yang baru, tugas yang baru, ya, tentu ada konfirmasi dari orang. Tetapi let's try, ya. Kalau itu tugas baru dari Tuhan, saudara tidak yakin, ya, coba, karena tidak ada salahnya sudah mencoba mengerjakan apa yang Tuhan ingin sudah kerjakan. Keraguan, bimbang, ya, itu membuat paling banyak wilayah-wilayah baru tidak bisa dijangkau oleh Injil, pelayanan baru tidak bisa berjalan dengan baik karena doubt. Dan ini salah satu senjata yang paling sering dipakai iblis untuk menghentikan kegerakan Roh Kudus. Roh Kudus terus bergerak, tapi doubt paling banyak menghentikan langkah kita untuk bisa melayang bersama Roh Kudus. Saya mau tutup satu aja cerita. Saya diingatkan Tuhan tentang kisah Musa di belukar yang terbakar, dan kisah Yosua waktu dia dicegat oleh malaikat Tuhan di jalan menuju Yeriko. Tuhan berkata, lepaskan kasutmu. Nggak tahu, tiba-tiba kemarin saya renungkan, ini agak panjang. Cuman saya bayangkan kalau kita datang ke rumah orang, kita cuman mau ngomong kepada orang itu, nyampaikan pesan. Kita mungkin tergesa-gesa dalam perjalanan ke kantor, kita nggak usah ngelepas kasut, nggak usah masuk rumah. Kita cuma bilang, saya cuma sebentar aja mau nyampaikan pesan ini, terus sudah jalan lagi. Tapi Tuhan bilang, ya, Shekinah atau hadirat Tuhan adalah rumah Tuhan. Ya, di mana aku hadir, itu rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan minta Musa, minta Yosua, minta saudara lepaskan kasut. Artinya apa? Jangan tergesa-gesa. Seringkali dalam doa kita sambil lewat, mau tidur, mau kerja, ngerjain apa, nyelesain apa, mau ketemu siapa, mau lihat WA, sehingga kita tidak lepas sepatu. Kita tergesa-gesa cuma mau ngomong terus jalan lagi. Tuhan bilang lepas sepatunya, artinya cuci kakinya, lepas sepatu, masuk ke rumah. Jangan tergesa-gesa. Ketemu Tuhan jangan sambil lewat. Masuk ke dalam, ya. No rush. Jangan tergesa-gesa. Let's talk. Ya, duduk di dalam dan mari kita bicara. Kalau kita tergesa-gesa, kita ending up hanya akan ngomong ke Tuhan. Tuhan tidak bisa ngomong ke kita. Kalau Tuhan tidak bisa ngomong ke kita, kadang-kadang kita tidak bisa tahu bahwa waktunya untuk pindah ke zona yang baru, season yang baru. Dan kita terus di season yang lama kita, akibatnya lama-lama menjadi tidak efektif. Tapi Tuhan bilang lepaskan kasut, artinya apa? Ketemu Tuhan tuh jangan tergesa-gesa. Take your time, ya. Lepas sepatunya, cuci kakinya, masuk ke rumahnya Tuhan, membicarakan hal yang penting. Kalau saudara cuma tetap pakai sepatu, saudara akan punya kesempatan dalam doamu untuk ngomong sama Tuhan. Tidak ada kesempatan Tuhan ngomong sama saudara. Dikatakan minggu yang lalu, semua kegerakan yang besar dimulai di ruang doa. Karena kita menyediakan waktu untuk dengar Tuhan. Hari ini dikabarkan juga, dipelajari juga, landasan paling baik, landasan pacu paling baik untuk kegerakan baru adalah kalau leadership duduk sama-sama untuk sembahyang. Menyediakan waktu sembahyang, berdoa. Ya, bukan cuma rapat, bukan cuma makan sama-sama atau goes sama-sama, tapi sembahyang. Ya, jadi berdoa itu penting, lepas sepatunya supaya kita masuk ke hadirat Tuhan, tidak tergesa-gesa, mendengarkan Tuhan, diskusi dengan Tuhan.